itu guru berbicara banyak depan kelas. Jadi membacanya kapan siswanya? Jadi guru, padahal siswa punya buku teks, ya. Lalu guru menjelaskan apa yang ada di buku teks, itu kan gunanya apa? Jadi siswa tidak membaca, malah mendengarkan. Sebab itu gerakan literasi sekolah itu mestinya lebih fokus pada pembelajaran agar terjadi literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literasi? Kembali kita bertemu di acara Cakap Literasi, sebuah acara yang menghadirkan berbagai narasumber hebat dan inspiratif mengupas beragam hal terkait dengan dunia literasi. Kali ini kita akan diskusi tentang konsep dan praktik literasi bersama Dr. Agus Trianto. Beliau adalah Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Sudah banyak buku yang beliau tulis tentang pembelajaran bahasa dan literasi. Apa kabar Pak Agus? Terima kasih sudah berkenan hadir di acara Cakap Literasi. Alhamdulillah, ya baik-baik. Sekarang lagi di Bengkulu Pak ya? Iya. Sedang sibuk apa Pak? Kuliah, lalu mempersiapkan program studi untuk akreditasi. Oh ya, ini baru diangkat jadi Kaprodi ya? Diangkat kembali, dulu pernah mengawali, lalu sekarang juga. Berarti dibutuhkan kembali nih. Iya. Mengenai literasi Pak Agus, ini kan banyak sekali masyarakat ya yang menggunakan kata literasi dan menyandingkannya dengan berbagai tema atau bidang. Nah, misalnya kalau di bencana ada literasi bencana, ada literasi kuliner gitu ya, literasi apa saja. Sebenarnya literasi itu apa sih Pak? Iya. Orang akan mengartikan pada mulanya sebagai kata literasi itu berkaitan dengan kemampuan membaca atau kegiatan membaca. Dan sebetulnya ini tidak terlalu salah karena memang di awal-awal UNESCO mengeluarkan konsep literasi juga merujuk pada kemampuan membaca. Nah, lalu teori ini berkembang seiring dengan teori membaca juga berkembang, maka konsep literasi juga ikut berkembang. Jadi lebih luas. Lebih luasnya bukan lebih luas lalu merambah kemana-mana seperti literasi bencana, literasi transportasi, literasi yang lain-lain, tapi mengarah pada perluasan dari konsep membaca itu. Kita tahu bahwa membaca itu bagian dari kemampuan berbahasa. Nah, dalam perkembangannya kemampuan berbahasa ini menjadi satu kesatuan. Jadi meskipun kita sebut membaca adalah bagian dari kemampuan berbahasa, tapi tidak bisa kita copot membaca sebagai sebuah kemampuan tersendiri. Di Amerika pernah lalu dikembangkan namanya konsep balance literacy. Jadi ada literasi yang mungkin berkaitan dengan antara membaca dengan kemampuan berbahasa yang lain. Nah, dalam pengertian yang lebih berikutnya, lalu berbahasa ini menjadi satu kesatuan, nggak lagi dia cuma sekedar bagian atau menjadi balance saja, proporsi seimbang. Nah, di Amerika lalu digunakan istilah yang lebih baru namanya literasi komprehensif. Nah, jadi kalau kita merujuk pada perkembangan ini dan perkembangan teori-teori mengenai literasi, saya menyimpulkan di buku saya di Literasi 4.0 bahwa membaca adalah kemampuan berbahasa. Jadi bukan hanya membaca ya, kemampuan berbahasa. Lalu ada ditambah lagi supaya dia lebih kuat dan lebih jelas. Lalu bagaimana kita mengarahkannya ke depan nanti program-programnya itu kemampuan berbahasa dan berpikir. Ini kata kunci dari literasi adalah kemampuan berbahasa dan berpikir. Nah, orang dengan lalu menambahkan dengan kata seperti kata tambahan lain itu sebetulnya bukan pada konsep literasinya, tapi pada isi yang dibicarakan dalam literasi. Jadi kalau misalnya di kampus atau di sekolah bicara mengenai bencana, kalau kita menggunakan konsep berbahasa dan berpikir, maka kita berhadapan dengan teks bencana. Nah, pemahaman kemampuan berbahasa dan berpikir untuk memahami bencana namanya literasi, berkaitan dengan
isi dari teks itu. Jadi persoalan konten sebetulnya bencana. Nah, kalau di dalam konsep yang lebih tinggi lagi, literasi itu kan dia ada beberapa unsur yang disebut dengan literasi. Ada kemampuan, yaitu berbahasa dan berpikir. Lalu juga ada yang namanya wahana, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing, dan nah ada juga konten. Nah, konten inilah yang banyak orang gunakan. Literasi bencana, transportasi, literasi keselamatan, literasi yang lain-lain. Itu konten. Ada lagi berkaitan dengan media yang digunakan dalam pemahaman literasi, yaitu digital, informasional. Jadi kira-kira begitu konsep yang lebih jelas, yang lebih mudah diikuti, dan juga nanti akan mudah dibuat program-programnya ke depan. Begitu Mas Billy. Nah, di sekolah sendiri atau satuan pendidikan, literasi banyak dipahami dengan kegiatan membaca saja. Bagaimana menurut Bapak? Ya kurang saya akan menduga itu hasilnya tidak akan meningkatkan kemampuan literasi. Karena apalagi kalau dijadwalkannya tidak setiap hari. Karena kemampuan literasi itu bukan kemampuan yang bisa dijadikan sebagai di luar kurikulum. Karena yang saya tahu di berbagai negara di dunia, literasi tidak pernah ada di luar kurikulum. Dia selalu masuk dalam kurikulum. Artinya sejak siswa masuk ke kelas dari pagi sampai siang misalnya, itu penuh full literasi. Bukan 15 menit sebelum pembelajaran. Mengapa? Karena memang mestinya literasi itu dibangun. Tadi kan konsep kita saya awali dengan konsep berbahasa dan berpikir. Nah, konsep berbahasa dan berpikir ini digunakan untuk memahami semua mata pelajaran. Karena tidak mungkin mata pelajaran sains misalnya itu tidak ada kegiatan membaca, tidak ada kegiatan berbicara, tidak ada kegiatan menyimak penjelasan dari guru. Nah, dengan kemampuan literasi dan kemampuan berbahasa dan berpikir yang bagus dalam kelas sains misalnya, akan menghasilkan literasi sains, yang orang menyebutnya literasi sains. Jadi literasi sains itu adalah hasil dari proses berbahasa dan berpikir di kelas yang dibimbing oleh guru. Nah, ini barulah akan menghasilkan yang namanya literasi peningkatan literasi untuk sekolah. Jadi tidak boleh dia hanya membaca tapi di luar pembelajaran. Yang saya tahu tidak ada program di luar negeri yang literasi itu kegiatan terpisah dari kurikulum. Dia masuk dalam kurikulum yang disebut dengan kurikulum intrakurikuler ya, meskipun ada perdebatan mengenai istilah intra, ekstra, dan yang lain-lainnya. Tapi yang jelas adalah bahwa kurikulum dikembangkan dalam pembelajaran. Di seluruh mata pelajaran, bukan hanya mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi seluruh mata pelajaran. Inilah yang mungkin yang perlu ditingkatkan kembali untuk pengembangan literasi di sekolah. Nah, berarti ketika ada program literasi Pak ya, misalnya gerakan literasi sekolah, sebenarnya sesuatu yang tidak perlu ya Pak ya, kalau begitu Pak. Karena memang seharusnya literasi sudah di dalam pembelajaran itu sendiri gitu kan ya. Mestinya begitu, tapi faktanya nih kami Puskurbuk itu Puskurjar ya, lewat Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, itu mengadakan riset Mas Billy, riset tentang model pembelajaran literasi. Lah kami itu masuk ke dalam kelas-kelas di seluruh beberapa daerah-daerah provinsi sampel ya. Kita melihat guru mengajar. Apakah ada terjadi literasi saat guru mengajar? Nah, yang kita temukan minim sekali terjadi literasi dalam pembelajaran. Inilah yang mengkhawatirkan. Berarti mestinya kan logikanya ada dalam udah nggak perlu lagi bikin program literasi. Ternyata dalam pembelajaran ini juga tidak terjadi literasi. Oleh sebab itu gerakan literasi sekolah itu mestinya lebih fokus pada pembelajaran agar terjadi literasi. Nah, inilah yang kita temukan di dalam saat guru mengajar di kelas. Kita menduga, loh pasti sudah terjadi literasi kan? Ternyata belum apanya? Kegiatan interaktif berbahasa dan berpikir di kelas itu minim. Ini yang terjadi di kelas-kelas kita.
waktu itu kita masuk ke wilayah-wilayah yang dikategorikan rendah literasi dan tinggi literasi, tapi sama aja terjadi di kelasnya begitu. Jadi antara yang tinggi sama rendah literasi itu di daerah tersebut sama Pak ya praktik pembelajarannya ya? Sama, inilah yang mengkhawatirkan. Oleh sebab itu pada saat tes PISA kita kan hasilnya sudah ditunjukkan hasil dengan tes PISA ya, sejak tahun 2000 sampai 2018 itu hasilnya sama saja. Artinya yang dites itu kan para siswa setara usia SMP ya. Nah, artinya apa? Literasi belum terjadi dengan baik hingga hasilnya kita tetap saja sudah berapa? Kalau dari 2000 sampai 2018 berarti 18 tahun itu. Bahkan diselingi dengan ada program GLS di tahun 2015. Tapi hasilnya tetap saja. Nah, artinya ada sesuatu yang kita perlu pikirkan, sesuatu yang perlu kita renungkan apa sebetulnya. Nah, ya itulah ya tadi yang saya sampaikan, konsep dasar literasi ini yang perlu dipahami oleh semua orang, bahkan untuk sampai ke keluarga. Jadi keluarga itu menjadi penting dan paling penting malah. Jadi di negara-negara maju pembinaan literasi itu dimulai dari keluarga. Ini yang paling penting. Ya, tadi penelitian tahun berapa itu Pak? 2019. 2019. Oke. Itu bahkan setelah GLS sudah berjalan sekitar 4 tahun Pak ya? Sudah. Ya, kita temukan bahwa mereka kalau tanya ada literasi di sini, ada Pak, kita malah seminggu sekali duduk bersama-sama di lapangan membaca gitu ya. Dah, loh, seminggu sekali. Oh enggak Pak, ada 3 kali, tapi disebut ada membaca Al-Quran segala macam. Jadi SK penanaman karakter itu dianggap literasi, masuk baca Al-Quran. Padahal itu kan target karakter keagamaan. Bukannya literasi kan kegiatan biasa membaca. Nah, di beberapa tempat yang saya tahu di Bengkulu misalnya, yang 15 menit sebelum pembelajaran itu jarang terjadi karena ada faktor wilayah ya yang mencapai ke sekolah itu nggak bisa 15 menit sebelum bel masuk. Bahkan kadang-kadang lebih bel masuk anak-anak baru datang karena lokasi ya. Jadi kegiatan 15 menit sebelum pelajaran juga minim terjadi. Jadi begitulah kira-kira kondisi di Indonesia. Kan kita tahu ya, Mas Billy tahu paling Indonesia lah. Kondisi kita kan beragam, sangat ragam, mutu sekolah, kondisi sekolah dan lain. Ya, ini kan ketika kita melihat sekolah merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan membaca Pak ya, membaca buku pelajaran terutama. Cuma problemnya adalah kita tahu masyarakat sekolah termasuk bagian dari masyarakat umum. Ya, banyak mengatakan minat bacanya rendah. Nah, berarti kan ada satu praktek yang salah ya, yang berjalan di sekolah, yang mungkin pengaruh oleh masyarakat sama keluarga juga gitu, bahwa sebenarnya mestinya salah satunya guru itu adalah sekelompok kalangan yang rajin membaca dan menulis gitu Pak ya. Tapi kita melihat prakteknya malah bertolak belakang. Menurut Bapak bagaimana Pak? Iya betul. Jadi waktu kita lihat beberapa guru mengajar ya di beberapa kota, saya tidak sebutkan nama kotanya karena itu guru berbicara banyak depan kelas. Jadi membacanya kapan siswanya? Jadi guru, padahal siswa punya buku teks, ya. Lalu guru menjelaskan apa yang ada di buku teks, itu kan gunanya apa? Jadi siswa tidak membaca, malah mendengarkan. Lah, mendengarkan juga terdistorsi karena anak berpikir, ini ada bukunya kok, ngapain mendengarkan? Nah, jadi mendengarkan gagal, membaca tidak. Lalu apa yang dibina selama berjam-jam setiap hari? Nah, ini problem yang harus kita serius mengubah perilaku guru, siswa dan kita semua supaya terjadi literasi, terjadi pembinaan literasi yang serius, yang berjenjang, yang memang terprogram secara sistematis. Berdasarkan hasil temuan tersebut, ada rekomendasi Pak supaya ada terjadi perubahan gitu di ruang kelas? Ya, kami menyarankan namanya ada model pembelajaran berbasis literasi. Jadi artinya bagaimana sih guru mengajar yang berbasis literasi? Nah, ini yang artinya ada bagaimana penataan interaksi guru dan murid
yang membina kemampuan berbahasa dan berpikir. Jadi kalau ada buku teks, guru nggak boleh menjelaskan. Tapi guru langsung mengajak siswa berpikir, membaca, berpikir, hingga terjadilah pemahaman-pemahaman. Banyak di RPP yang dibuat guru yang menyatakan guru menyuruh siswa membaca selama 5 menit, lalu dia beri tanda literasi gitu kan ya, karena ada bacanya. Padahal itu bukan literasi. Mengapa bukan literasi? Karena pada saat siswa membaca, guru diam. Yang kita harus cermati adalah apa yang terjadi di benak anak-anak saat membaca. Adakah kegiatan berpikir? Jadi kalau hanya sekedar anak-anak baca halaman 10 sampai 20, gurunya diam, nunggu. Nanti 15 menit kemudian gurunya lalu mengajukan pertanyaan. Kita kan tidak tahu yang ada di benak anak. Nah, oleh sebab itu salah satu metodenya adalah misalnya begini. Jadi pada saat siswa membaca, guru memberikan namanya LK, namanya ada namanya LKS, LKPD, namanya lembar kerja, namanya worksheet, yang memandu anak membaca dan berpikir. Nah, inilah yang diperlukan oleh para guru. Nah, nanti kan jenjangnya berbeda-beda tuh, jenjang awal sampai jenjang mahir, dan bagaimana pembinaan dalam siswa saat siswa membaca. Kalau ini dilakukan, baru kita bisa pastikan ada literasi dalam membaca. Jadi nampaknya orang membaca belum tentu terjadi literasi. Ini yang perlu dipahamin. Ya. Berarti kan itu berangkat dari pemahaman yang mungkin salah Pak ya terhadap literasi kan, karena literasi dianggap sebagai membaca saja. Nah, kira-kira sebenarnya akarnya apa sih Pak ya? Kalau kita saya selalu berpikir, guru yang nyetak siapa gitu kan ya? Nggak mungkin kan guru kan mengarang sendiri kan gitu Pak ya? Maksudnya betul. Ketika guru memahami literasi, kan sumbernya dari mana kan seperti itu Pak? Mungkin akhirnya LPTK lagi Pak yang di Betul, saya setuju. Memang LPTK, asal kita tahu bahwa literasi kan muncul belakangan nih istilah literasi. Tapi pengajaran membaca kalau di bahasa Indonesia ada. Ya. Tapi di pelajaran mapel lain seperti IPS, IPA dan lainnya itu dianggap suatu hal yang sudah dianggap sudah bisa lah gitu ya. Padahal anak-anak baru bisa mengeja, belum bisa membaca. Jadi guru bahasa dianggap yang mengajarkan membaca. Nah, persoalan yang menjadi penting lagi, mindset tentang membaca juga masih sama. Jadi konsep literasi ini justru menguatkan. Jadi pelajaran bidang pendidikan bahasa di luar negeri itu fokusnya kepada literasi kini, karena ingin meluruskan bahwa bukan bahasa saja tapi bahasa dan berpikir. Jadi kalau ada orang berbicara tanpa berpikir kan mesti ngawur. Kalau menulis tanpa berpikir juga pasti tulisannya tidak mudah dipahami atau tidak enak dibaca. Nah, artinya fokus di kami di LPTK, saya misalnya Pendidikan Bahasa Indonesia, itu kami akan mengubah kurikulumnya dengan fokus pada literasi, penajaman literasi. Jadi konsep literasi dipertajam di kelas-kelas di LPTK untuk membina guru. Nah, sementara guru-guru yang sudah jadi guru, ini kita perlu bina dengan pendekatan yang baru. Sebetulnya tidak terlalu sulit, hanya kita memberikan arahan yang paling dasar, lalu diberikanlah namanya tool-tool untuk bagaimana membuat kegiatan membaca, kegiatan berbicara, kegiatan menulis, kegiatan memirsa, dan kegiatan menyimak, itu ada literasinya. Jadi kalau guru menjelaskan ceramah selama sekian 30 menit misalnya, ada kemungkinan tidak terjadi literasi. Kenapa? Karena siswa belum tentu mendengarkan. Dalam konsep dan pengertian berpikir ya, bagaimana dia berpikir, mendengar dan berpikir. Nah, ini harus dipandu. Tidak pernah ada LK-nya. Nah, ada LK mendengarkan, ada LK berbicara, ada LK menulis dan seterusnya. Hingga semuanya itu tertata, terbina dengan lebih sistematis di dalam pembelajaran. Berarti kan sebelumnya pembelajaran terhadap mahasiswa LPTK Pak ya, terutama pelajaran bahasa Indonesia itu belum ada unsur literasinya gitu Pak, mungkin Pak? Belum disadari dengan baik, jujur saja belum disadari dengan baik. Jadi munculnya GLS itu saya sangat berterima kasih karena memberikan semacam
kesadaran gitu ya, kayak gebrakan, kayak sentilan gitu ya, bahwa fokus pembelajaran biasanya ke arah situ, bahwa dalam prakteknya kita masih dalam hal perlu perbaikan, saya kira nggak ada masalah. Yang penting kita tahu persis bahwa sekarang orang kan sedang banyak bicara literasi. Nah ini kan karena produk GLS nih atau GLN. Ini menjadi penting. Tinggal kita teruskan dengan lebih mantap lagi. Gitu. Ya, seiring dengan ini Pak ya, seiring dengan konteks gerakan literasi, minat masyarakat kita juga banyak mengatakan rendah membacanya. Nah, Bapak melihat nggak ada semacam peningkatan atau perkembangan gitu ya mengenai minat baca? Atau Bapak mungkin setuju nggak sih masyarakat kita itu minat bacanya rendah itu, Pak? Iya, setuju. Masih belum bergerak, Pak. Belum bergerak. Karena tes PISA juga sama, tes yang terbaru UKBI juga sama hasilnya ya. Jadi belum bergerak karena hulunya masih sama, hilirnya sama juga. Jadi kenapa minat? Saya sering analogi begini. Sementara banyak orang berpikir mengenai buku kurang ya. Padahal dengan dunia digital sekarang akses ke arah itu kan sudah semakin mudah. Perpustakaan sekarang sudah disebut perpustakaan terbesar, ketiga terbesar di dunia atau mana ya? Artinya fasilitas atau buku-buku sudah semakin banyak. Oke, kalau alasan adalah karena kurang buku, sekarang buku sudah ditingkatkan, mestinya ikut meningkat. Kalau alat itu persoalannya. Tapi yang kita pahami karena terjadi di keluarga tidak ada pembinaan literasi, di sekolah juga minim, maka akibatnya mereka bermasalah pada kemampuan sesungguhnya Mas Billy, bukan pada minat. Jadi begini, saya ibaratkan begini, ada makanan banyak di satu meja makan jamuan ya, banyak, anggapnya itu seperti buku ya, beragam lagi ya, ada makanan berbagai yang enak-enak gitu, atau kalau buku dia buku yang menarik-menarik. Tapi tidak ada minat. Karena apa? Karena tidak punya kemampuan untuk mencerna. Lambungnya bermasalah, lalu giginya bermasalah. Akibatnya semua makanan yang enak itu menjadi tidak diminati karena problemnya adalah pada si pembaca, bukan pada bacaan saja. Nah, kalau kalau kemampuan si pembaca sudah bagus, bacaan yang cuma sedikit pun dia akan kejar habis. Nah, jadi kita balik sekarang. Jangan cerita tentang buku, jangan cerita tentang yang lain-lainnya, fasilitas. Kita fokus pada bagaimana meningkatkan kemampuan membaca setiap orang. Nah, di program nasional mestinya fokusnya pada ini. Dan kapan dimulainya? Dimulai dari keluarga. Kapan? Pada saat anak berusia 0 tahun. Ini itu programnya gitu kan. Kemampuan membaca itu maksudnya kemampuan memahami Pak ya, bahan bacaan Pak ya. Kemampuan membaca kan ada jenjangnya Mas Billy. Dari jenjang yang sifatnya hanya kata-kata sampai ke pemahaman yang lebih tinggi. Jadi jenjang kemampuan ini yang perlu kita bina. Jadi kita kan belajar membaca pada umumnya anak-anak itu pada saat masuk sekolah usia 7 tahun. Ya. Terlambat kan? Di luar negeri mulai 0 tahun itu. Terlambat kita berapa tahun tuh? 7 tahun. Jadi belum lagi problem bahasa daerah, fasilitas dan yang lainnya. Hingga kita terlambat 7 tahun dibandingkan orang-orang Cina misalnya, yang lebih awal tuh zaman Deng Xiaoping itu tahun 95-an kalau nggak salah ya. Itu sudah memberikan program penekanan bahwa harus membina kemampuan itu di rumah para orang tua. Jadi di Inggris malah misalnya ada uji untuk anak usia 3 tahun, 5 tahun, hingga yang ketakutan itu, yang cemas-cemas harap itu adalah orang tuanya. Kalau di tes nanti anaknya nanti dianggap sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, ini yang diperlukan. Jadi sekali lagi bukan persoalan pada bacaannya dan minatnya, kemampuannya yang penting ini. Kalau kemampuan ada, bacaan sedikit pun dia akan ya misalnya dulu saya ingat sekali kalau saya karena haus membaca, koran-koran bekas pun yang tergeletak di jalanan saya ambil gitu ya. Jadi kan karena keinginan membacanya, karena kita butuh membaca, maka karena kita punya kemampuan, maka kita butuh, dan butuh itu lalu dia mencari. Nah, zaman sekarang mestinya dengan dunia digital gini kan, wah buku-buku tersedia banyak sekali gitu. Jadi tidak ada alasan kekurangan buku. Ya berarti kalau sumber
buku atau bahan bacaan itu banyak Pak ya di mana-mana gitu ya. Berarti problemnya apa dong Pak? Tadi masalah kemampuan gitu ya. Ya. Terus lagi masalah akses saya kira udah nggak masalah lagi gitu ya. Berarti masalah sekarang itu apa? Kemampuan. Jadi saya fokusnya pada kemampuan membaca. Nah, kemampuan membaca ini tadi kan kita awalnya bahwa dia komprehensif, berbahasa dan berpikir. Jadi kemampuan membaca ini ada kaitannya kemampuan mendengar. Nah, kapan kemampuan mendengar dibina? Ya pada saat dia bayi. Nah, makanya ada namanya membacakan buku untuk bayi. Jadi dari sana itu. Jadi kemampuan membaca itu dimulai dari kemampuan mendengarkan pada saat dia bayi. Jadi selalu dari jenjang itu terus meningkat. Kalau ini diabaikan, kemampuan membaca pada kelas umur usia masuk sekolah itu jadi bermasalah. Jadi inilah yang membuat minat baca jadi rendah gitu. Kita fokus pada kemampuan baca, dan kemampuan baca ini bukan hanya di tingkat di sekolah tapi juga di keluarga. Jadi kita mulai lagi di dalam program yang saya pahami di peta jalan pembudayaan literasi itu dimulai dari keluarga. Kapan mulainya? 0 tahun. Inilah yang menjadi fokus dalam pengembangan literasi ke depan. Terus kan pemerintah ya mulai mungkin sejak 2015 ya kata literasi, tapi kan sebenarnya kan udah lama Pak ya tentang Kemaik Aksara gitu ya. Dan terus lagi sejak 2015 PISA tahun 2018 ya masih rendah. Berarti kan kalau PISA memang fokusnya ke pembelajaran. Nah, berarti literasi itu tidak selama beberapa tahun itu tidak terjadi di sekolah, di pembelajaran. Nah, kira-kira nih kan kita sekarang ada namanya program sekolah penggerak Pak ya, dengan istilahnya nanti kurikulum merdeka. Nah, Bapak melihat apakah kesenjangan tadi ya, literasi pembelajaran tadi itu bisa diselesaikan dengan adanya kurikulum merdeka ini Pak?